Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala fitratal lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Selawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sesuai yang saya sampaikan pada pengajian bulan lalu, bahwa insya Allah kita memulai pengajian kita ini dengan tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Tema yang kita angkat pada subuh hari ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah ma'rifatullah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan khusyuk, tentu dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah kita menyembah tidak khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, sesuai dengan dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, zalikad dinul qayyim, walakinna aksaran nasi la ya'lamun." Sadaqallahu azim. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu pada agama yang lurus, hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah telah difitrahkan kepada manusia. La tabdila li khalqillah, tidak akan terganti fitrah Allah kepada makhluknya. Zalikad dinul qayyim, inilah agama yang lurus, walakinna aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahami. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa dalam ma'rifatullah, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara yang kita bisa tempuh. Cara yang pertama adalah fitrah. Apa itu fitrah, Bapak Ibu yang saya muliakan? Berbagai interpretasi ulama tentang makna fitrah itu sendiri. Yang pertama, ada yang mengatakan fitrah itu adalah dinullah, bahwa manusia memang itu sudah diciptakan bersamaan dengan pemahamannya tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Kemudian yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan fitrah itu adalah dinul Islam, agama Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, bahwa fitrah itu bisa bermakna al-bid'atu, awal penciptaan manusia. Bahwa ketika awal penciptaan manusia, memang dia sudah diberikan potensi ma'rifatullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam arti dia sudah mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah punya potensi ma'rifatullah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, fa abawahu yuhawwidanuhu, maka bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranuhu, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajisanuhu, atau yang menjadikan dia Majusi. Bapak Ibu yang saya muliakan, artinya bahwa manusia memang sudah memiliki potensi ma'rifatullah, nanti lingkungannya yang mempengaruhi sehingga untuk ma'rifatullahnya dia tidak bisa dapat. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana cara kita mengukur fitrah kita, bahwa kita punya fitrah ketuhanan, kita punya fitrah mengenal Allah. Di dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih, summa iza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabilihi kul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Untuk mengukur potensi fitrah kita, Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa sesungguhnya manusia diciptakan bersamaan dengan ma'rifatullahnya, ini diterangkan dalam surah Az-Zumar ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iza massal insana durrun, ketika manusia itu ditimpa kemudaratan. Ini banyak maknanya durrun di sini. Apakah ditimpa kemiskinan, kemalaratan, ataukah ditimpa penyakit, ataukah ditimpa persoalan yang susah dia selesaikan, itu bisa bermakna dur, kemudaratan. Bapak biasa bilang, da'a rabbahu ilaihi muniban, pasti kata Allah, dia memohon kepada Allah dengan kembali kepada fitrahnya. Fitrah apanya? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ditimpa bencana, ketika kita ditimpa penyakit, ketika kita ditimpa kemudaratan, maka pada saat itu manusia da'a rabbahu muniban ilaih, dia akan memohon kepada Tuhannya, kembali ke fitrahnya, agar dia keluar dari kemudaratan ini. Tapi apa kata Allah? Summa iza khawwalahu ni'matan minhu, kemudian ketika Allah melepaskan dia dari kemudaratan itu, dia memberikan kelapangan, dia memberikan rezeki, dia memberikan kesehatan, ajab-ajab pangan. Nasya makana yad'u ilaihi min qabl, kata Allah, disitulah manusia biasa dia lupa. Bapak Ibu yang saya muliakan, dia lupa kalau dalam fitrah dirinya ada potensi ketuhanan yang dapat mengenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sudah mendapatkan kenikmatan,
ketika dia sudah sehat-sehat, maka manusia, disitulah biasa manusia lupa apa yang pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabili, kata Allah, bahkan lebih dari itu, dia menjadikan Allah ada kongsinya atau berserikat. Dia memusyrikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, liyudilla an sabili, yang menjadikan dia sesat dalam jalannya. Apa kata Allah? Kul tamatta, sampaikan wahai Muhammad, tamatta, nikmatilah bi kufrika qalilan, kekafiranmu itu yang sebentar. Kata Allah, nikmati kekafiranmu yang sebentar. Kenapa Allah berfirman nikmati kekafiranmu yang sebentar? Dalam surah Al-Hajj, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sering sampaikan bahwa hitungan Allah dengan hitungan manusia berbeda. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Hitungan manusia nanti 1000 tahun baru Allah hitung sebagai 1 hari. Bapak Ibu yang semuliakan, jadi waktu kita di dunia ini hanya sebentar. Kalau perbandingan 1000, kita ambil perbandingannya umur baginda Rasulullah 63 tahun, kita hanya hidup 15 menit, sekian detik. Makanya Allah berfirman, kul tamatta' bi kufrika qalilan. Sampaikan Muhammad, bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang musyrik, tamatta' bi kufrika qalilan, nikmatilah kekafiranmu itu yang sebentar. Fa innaka min ashabin nar, sesungguhnya kamu adalah nanti akan menjadi penduduk neraka. Bapak Ibu yang kedua yang saya muliakan, mengenal Allah yang kedua lewat alam semesta. Jadi tadi kalau kita diarahkan mengenal Allah lewat potensi ketuhanan yang ada pada diri kita, maka yang kedua mengenal Allah lewat alam semesta. Tidakkah kita perhatikan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana dalam surah Ali Imran 190 dan 191, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, itu adalah tanda kekuasaan Allah yang bisa dipahami hanya orang-orang liulil albab. Allah tidak mengatakan lil akli, tapi liulil albab, orang yang mampu memikirkan, menyatukan antara pikir dengan zikirnya. Itulah orang-orang yang mampu memahami Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika orang mampu berpikir dengan berzikir, maka lewat itulah kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya di lain ayat dalam surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21 Allah berfirman, wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kau perhatikan apa yang ada di atas bumi ini sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu kita akan orang-orang yang yakin, Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting adalah wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah kau lihat apa yang ada pada dirimu? Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan rambut pada diri kita, menciptakan kulit pada diri kita. Kita hanya memakan sesuap nasi, tetapi siapakah yang mengatur itu? Rabbul Alamin. Tentu ada yang mengatur.
yaitu Rabbul Alamin, Rabb yang maha mengatur alam semesta, Bapak Ibu yang saya muliakan. Dan yang terakhir, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat asma wa sifat. Allah telah memperkenalkan nama dan sifatnya dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang saya muliakan. Di dalam Al-Quran, Allah telah memperkenalkan dirinya dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah memperkenalkan dirinya, Bapak Ibu yang saya muliakan. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya kira kandungan ayat ini ada dalam surah Al-Fatihah, bahkan ada dalam dalam basmalah bismillahirrahmanirrahim. Allah telah memperkenalkan dirinya bahwa tiada Tuhan selain Dia. Kalau ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi bumi ini cepat binasa, Bapak Ibu yang saya muliakan. Dan Dia memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Inilah Allah memperkenalkan dirinya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya dalam salah sebuah hadis dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah SAW qala anna qauman tafakkaru fillahi azza wa jalla. Kata Ibnu Abbas, ada suatu kaum dia apa aja nak pikiri kipung Allah Ta'ala. Tafakkaru fillah. Jadi ada sekelompok manusia dia apa aja nak pikiri kipung Allah Ta'ala. Pikir pung Allah Ta'ala. Apakah dia punya begini, apakah seperti manusia, apakah begini. Padahal sudah dijawab dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Ya, wa huwas samiul basir, Dia maha mendengar dan lagi maha melihat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillah, fa innakum lam taqdiru qadra. Kata Rasulullah, kata Nabi, pikirkan saja ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi lewat waqtilafil laili wan nahari. Pikirkan ciptaan Allah, wala tafakkaru fillah. Jangan Anda pikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innakum lam taqdiru qadr. Kamu tidak akan mampu memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang saya muliakan, memperkenalkan dirinya dengan al-asma wa sifat, yaitu wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekira inilah 3 cara kita bisa ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, agar ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mampu meraih namanya khusyuk. Ma'rifatullah lewat fitrah yang telah difitrahkan Allah kepada manusia, ma'rifatullah lewat alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga, ma'rifatullah lewat nama dan sifat yang Allah telah perkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekira inilah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan pengajian kita di subuh hari ini senantiasa membawa berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menutup pengajian kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir absarana bil Qur'an wa nawwir sam'ana bil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbawna shighara birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Fatihah. Surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.